Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dewi Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebuah asumsi andragogi. Nah, dari beberapa penulis yang menyajikan atau menerjemahkan tentang andragogi dengan cara yang berbeda-beda, oleh karena itu, seringkali ada beberapa kesulitan untuk memastikan jumlah dan isi dari asumsi-asumsi inti yang ada di pada andragogi. Kesulitan ini berasal dari fakta bahwa jumlah prinsip-prinsip andragogi yang telah berkembang dari 4 menjadi 6 selama bertahun-tahun setelah Knowles pada tahun 1989 menyempurnakan pemikirannya. Selain itu, masih banyak penulis yang masih suka menggunakan asumsi menurut Knowles 1980 sebagai kutipan inti dari asumsi-asumsi andragoginya. Meskipun faktanya, dia telah memperbarui daftar tersebut 2 kali saat sejak itu. Nah, selanjutnya yaitu ada 6 asumsi prinsip dari model andragogi pada saat ini. Awalnya, Knowles 1980-1978 menyajikan hanya 4 asumsi. 4 asumsi yang pertama ini mirip dengan asumsi Lieberman tentang pendidikan orang dewasa. Meskipun tidak ada bukti bahwa Knowles ini memperoleh rumusan awal andragoginya secara langsung dari Lieberman. Kemudian setelah itu, Knowles menambahkan kembali asumsi pada tahun 1984, yang dimana asumsi ini menjadi 6 asumsi. Adapun asumsi diantaranya yaitu 1. Konsep diri, yang dimana orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab atas keputusan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika individu tumbuh dan dewasa, konsep dirinya akan berpindah dari individu dengan kepribadian yang bergantungan pada orang lain. Maka dari itu menjadilah individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pengalaman, yang dimana orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih beragam daripada anak-anak, yang dimana melalui pengalaman ini orang dewasa akan memperoleh identitas dirinya. Oleh karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapan. Kesiapan belajar ini semakin dewasa, manusia kesiapannya untuk belajar meningkat berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peranan sosialnya dan masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi dalam kehidupan yang nyata secara efektif. Kemudian yang keempat yaitu orientasi belajar, yang dimana asumsinya yaitu bahwa pada anak orientasi belajar seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajarannya, yaitu subject matter centered orientation, sedangkan pada orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan kesehariannya, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Kemudian yang kelima yaitu motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya itu lebih berasal dari dalam dirinya, yaitu motivasi internal, yaitu keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya yang akan menjadi motivator yang paling ampuh dalam kehidupannya. Yang keenam yaitu perlu mengetahui mengapa mereka harus mempelajari sesuatu, seperti apa sih alasan orang dewasa perlu mengetahui bahwa mereka diminta untuk belajar adalah karena mereka ingin memahami suatu pembelajarannya dan mengetahui apa sih kita untungnya bagi kita atau bagi saya ketika mempelajari suatu pembelajaran ketika dewasa. Selanjutnya yaitu tentang model transaksional, yang dimana andragogi adalah model transaksional dari pembelajaran orang dewasa yang dirancang untuk melampaui aplikasi dan situasi tertentu. Dalam transaksional ini juga menjelaskan beberapa kritik paling tajam tentang andragogi berasal dari para ahli teori yang beroperasi dari perspektif filosofis kritis. Nah, menurut Grech 1956 misalnya mengkritik andragogi untuk memusatkan perhatiannya pada individu dan tidak beroperasi dari agenda sosial kritis atau memperdebatkan hubungan pendidikan orang dewasa pada masyarakat. Akan tetapi dapat mudah ketika kita melihat dari akar filosofinya yang dimiliki andragogi adalah model pensiun atau turunan dari orang dewasa dari Adultan Brockfeld 1986, filosofis paradigmatisme, behaviorisme, humanisme, dan konstruktivisme fokus asumsi mereka pada 2 dimensi, yaitu belajar dan transaksi pembelajarannya.
Yang dimaksud dari filosofi pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Kemudian yang behaviorisme adalah salah satu teori pembelajaran yang berfokus ke pengalaman tingkah laku seseorang dalam belajar. Teori ini mengambil hasil belajarnya melalui tingkah laku atau kepribadian pada diri seseorang. Kemudian humanisme adalah pemikiran filsafat yang sangat menghargai kapasitas manusia dalam mengukur dan menentukan konsep kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam kehidupan ini. Ya, kemudian ada konstruktivisme, didefinisikan ini sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajarinya. Kemudian selanjutnya yaitu membahas tentang pandangan dinamis dari sebuah andragogi. Nah, andragogi itu tidak berbicara tentang segala kemungkinan tujuan dan tujuan pembelajarannya, yang dimana dalam pembelajarannya ini bukanlah menjadi sebuah kelemahan, akan tetapi menjadi sebuah kekuatan, karena andragogi ini kemudian bisa melampaui arena aplikasi. Nah, tapi ironisnya dengan memusatkan perhatian, andragogi ini lebih memperhatikan maksudnya yang semula mungkin menjadi lebih kuat dan lebih serbaguna meski tidak lengkap sebagai deskripsi lengkap tentang pembelajaran orang dewasa. Nah, dalam orang dewasa dalam situasi. Setelah itu, andragogi ini menyadari bahwasannya teori kritis kemungkinan tidak setuju karena mereka memiliki pandangan dunia tertentu yang menekankan pendidikan orang dewasa untuk tujuan tertentu. Selanjutnya itu tentang sistem terintegrasi atau asumsi fleksibel menunjukkan tentang perdebatan tentang andragogi telah dibenci dengan pandangan filosofi yang bertentangan tentang pendidikan orang dewasa. Nah, sangat disayangkan bahwa andragogi ini belum begitu dikritik dan diteliti dari perspektif filosofi lainnya karena mungkin lebih tepat bila dilihat melalui lensa filosofi lainnya. Setelah itu, menurut Knowles 1980 menekankan konsepsi tentang pendidikan orang dewasa, yaitu artinya luas. Didefinisinya tentang pendidikan orang dewasa adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk membantu orang dewasa untuk belajar, yang dimana dia juga mencatat bahwa setidaknya ada 3 makna dari istilah pendidikan orang dewasa. Satu, itu maknanya adalah hal yang luas untuk menggambarkan proses pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang kedua yaitu artinya yang lebih ke teknis, dia menyarankan adalah pendidikan orang dewasa sebagai rangkaian kegiatan yang terorganisir untuk mencapai satu set tujuan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kombinasi keduanya menjadi gerakan atau bidang praktik sosial. Dalam contohnya itu, dia mencantumkan semua, Knowles itu mencantumkan semua orang yang ada dalam apa yang akan disebut pendidikan dewasa. Mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan masyarakat, pendidikan tinggi, kemudian perpanjangan, pendidikan perpustakaan, dan lain banyak sebagainya. Tampaknya jelas bahwa dia berniat untuk andragogi untuk diterapkan pada semua lingkungan belajar orang dewasa. Nah, selanjutnya itu ada sistem terintegrasi atau fleksibel asumsi, yang dimana di dalamnya itu menjelaskan penelitian awal pengetahuan yang disajikan dan andragogi ini sebagai rangkaian asumsi terpadu. Namun, selama bertahun-tahun bereksperimennya, sekarang tampaknya kekuatan andragogi ini terletak pada potensi untuk aplikasi yang lebih fleksibel. Jadi sepertinya yang telah dicatat oleh Brockfeld 1986 selama bertahun-tahun, asumsi tersebut ini dilihat oleh beberapa praktisi karena beberapa resep yang menyeratkannya bahwa semua pendidikan orang dewasa itu memudahkan hal yang sama dalam semua situasi. Ada bukti yang jelas bahwa pengetahuan yang ditujukan agar mereka dapat dipandang sebagai asumsi fleksibel yang akan diubah tergantung situasinya. Kemudian, Knowles membuat kesimpulan di buku kasusnya yang dimana Knowles ini memeriksa 36 aplikasi tentang andragogi. Kemudian dia mencatat bahwa dia telah menghabiskan 2 dekade bereksperimennya dengan andragogi dan telah mencapai kesimpulan tertentu, di antara lainnya adalah tentang model andragogis, yaitu sistem elemen yang dapat diadopsi atau disesuaikan secara keseluruhan atau sebagainya. Pada model ini bukan ideologi yang harus diterapkan total dan tanpa modifikasi, akan tetapi sebenarnya ciri terpenting dari andragogi ini adalah fleksibilitas. Kemudian titik dan strategi awal yang tepat untuk menerapkan model andragogis tergantung pada situasinya. Selanjutnya itu tentang model andragogi dalam praktik andragogi. Nah, dalam praktek kerangka kerja yang digambarkan dan ditawarkan sebagai kerangka konseptual yang disempurnakan untuk terdaftar secara sistematis, andragogi di beberapa domain praktek pembelajaran orang dewasa
Di sini terdapat 3 dimensi andragogi dalam praktek yang ditunjukkan sebagai cincin pada angka tersebut. Yang pertama yaitu goal dan tujuan untuk belajar. Yang kedua itu perbedaan individu dan situasi. Ketiga itu andragogi prinsip pembelajaran orang dewasa inti. Pendekatan ini secara konseptual mengintegrasikan pengaruh tambahan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa inti. Jadi, dapat dirangkum andragogi dalam praktek menurut Knowles, Holton, dan Swanson 1998, yaitu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, perbedaan individu, kemudian situasional, pertumbuhan masyarakat, perbedaan situasional, kemudian tentang prinsip pembelajaran inti yang dimana terdapat kebutuhan belajar untuk mengetahui, kemudian konsep diri pembelajaran, kemudian pengalaman, kesiapan belajar, orientasi untuk belajar, kemudian terakhir motivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada sasaran dan tujuan pembelajaran. Nah, pada sasaran dan tujuan pembelajaran ini merupakan bagian terluar dari model andragogi ini, adalah digambarkan sebagai hasil perkembangan tujuan dan tujuan pembelajaran orang dewasa berfungsi untuk membentuk dan mencetak pengalaman belajar dalam model ini, yaitu goal untuk acara pembelajaran orang dewasa mungkin sesuai dengan 3 kategori umum: pertumbuhan individu, institusional, atau masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hera Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Melanie Dwi Puspita, yaitu tentang perbedaan individu dan situasional. Perbedaan individu dan situasional, yang dimana dalam bab ini perbedaan yang mempengaruhi pembelajaran orang dewasa dalam variabel dikelompokkan ke dalam kategori mata pelajaran yaitu perbedaan situasional dan perbedaan individu pelajar. Antara individu pelajar dan situasional yang telah melonjak, yaitu perbedaan individu. Dijelaskan sejumlah penelitian menguraikan perbedaan individu yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu meningkatkan penekanan pada penghubungan pembelajaran orang dewasa, yang penelitian psikologis menunjukkan peningkatan fokus pada bagaimana perbedaan individu mempengaruhi pembelajaran orang dewasa. Namun, menurut Jonathan dan Grabowski, tahun 1993 menyajikan tipologi perbedaan individu yang mempengaruhi pembelajaran, menggabungkan 3 kategori besar perbedaan individu, yaitu ada kognitif, kepribadian, dan pengetahuan sebelumnya. Pemahaman tentang perbedaan individu membantu andragogi lebih efektif dalam praktek. Penggunaan profesional pembelajaran orang dewasa yang efektif, pemahaman mereka tentang perbedaan individu yang menyesuaikan pembelajaran orang dewasa, pengalaman dalam beberapa cara. Selanjutnya tentang perbedaan situasional. Perbedaan situasional menangkap kategori efek situasional setiap faktor unik yang dapat muncul dalam situasi belajar tertentu dan menggabungkan beberapa pengaruh. Pada tingkat kecil, situasi lokal yang berbeda dapat menentukan strategi pembelajaran atau pembelajaran yang berbeda. Perbedaan situasional ini dikemukakan oleh Jarvis tahun 1987, melihat semua pembelajaran orang dewasa terjadi dalam konteks sosial melalui pengalaman hidup. Dalam modelnya, konteks sosial dapat mencangkup pengaruh sosial sebelum peristiwa pembelajaran yang mempengaruhi pengalaman belajar, serta sosial lingkungan di mana pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Jadi, situasional pengaruh sebelum acara pembelajaran dapat mencangkup apa saja dari pengaruh budaya untuk belajar sejarah. Demikian pula, pengaruh situasional selama pembelajaran dapat dilihat sebagai jangkauan penuh faktor sosial, budaya, dan situasi khusus yang dapat mengubah transaksi belajar. Selanjutnya, materi baru tentang menerapkan praktek andragogi kerangka. Andragogi dalam kerangka praktik merupakan perluasan konseptualisasi andragogi yang menggabungkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi penerapan prinsip andragogi inti. Contoh dalam mengilustrasikan menggunakan 6 prinsip andragogi yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dalam materi model andragogi dalam praktik. Jika orang dewasa menerapkan dengan 6 prinsip inti ini, cenderung mau berkonseptual mulai dari tengah model, bekerja keluar untuk menyesuaikan 6 prinsip agar sesuai dengan perbedaan individu dan situasional, juga sebagai perbedaan karena maksud dan tujuan. Ada cara lain juga untuk menerapkan andragogi dalam praktik, yaitu yang pertama, menggunakan prinsip inti. Andragogi memberikan dasar yang kuat untuk merencanakan pembelajaran pada orang dewasa.
Yang kedua, melalui analisis harus dilakukan untuk memahami khususnya untuk peserta didik dewasa dan karakteristik individu mereka. Karakteristik materi pelajar dan karakteristik dari situasi tertentu di mana pembelajaran orang dewasa sedang digunakan. Penyesuaian yang diperlukan untuk prinsip-prinsip inti harus diantisipasi. Yang ketiga, melalui maksud dan tujuan diadakannya pembelajaran orang dewasa memberikan kerangka yang membentuk pengalaman belajar. Mereka harus diidentifikasi dengan jelas dan kemungkinan efeknya pada orang dewasa. Ringkasannya, apa yang telah kami paparkan dalam bab ini adalah konseptualisasi yang diklasifikasikan dari model pembelajaran orang dewasa andragogi yang lebih dekat sejajar dengan cara andragogi diterapkan dalam praktik, dan kami percaya demikian lebih dekat dengan maksud asli Knowles. Andragogi dalam model praktek memperluas utilitas andragogi dengan memisahkan tujuan secara konseptual dan tujuan belajar dari prinsip andragogi inti dari transaksi pembelajaran sehingga interaksi dan adaptasi dapat lebih banyak diidentifikasikan dengan jelas dan secara eksplisit memperhitungkan perbedaan individu, situasional, dan materi pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Saya Hera Febrianti dan ini partner saya Melanie Dewi Puspita. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.